Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dengan program beasiswa untuk santri. Nah, ini jadi peluang yang luar biasa ya buat para santri sehingga bisa melanjutkan ke S1 di perguruan tinggi, terutama di dalam negeri ya. Nah, sebelum lebih lanjut, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu ya channel Psikologi Menjawab dengan mengklik subscribe ataupun berlangganan. Dan juga silahkan untuk kepoin ya video-video dari Psikologi Menjawab. Ini ada beasiswa S1 buat ke Oxford ya. Terus kemudian juga ada beasiswa S1 buat yang mau ke luar Jawa. Artinya beasiswanya di luar Jawa dapat asrama juga. Dan ada kuliah S1 dan S2 gratis secara online. Siapa tahu jadi peluang tersendiri ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, istilahnya ini disebut dengan beasiswanya disebut program beasiswa santri berprestasi ya. Nah, intinya di sini beasiswa ini merupakan program afirmasi atau boleh dibilang kerjasama seperti itu ya. Nah, ada sejumlah perguruan tinggi yang kemudian bisa menjadi tempat ataupun kerjasamanya yang dituju ya. Ini mulai dari IPB, ITS, terus kemudian UGM, UNAIR, UPI, terus kemudian ada UIN Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim, terus kemudian juga ada UIN Sunan Ampel, UIN Sunan Gunung Jati, UIN Wali Songo, UIN Alauddin, dan Universitas Cendrawasih. Nah, ini perguruan tinggi mitra Kementerian Agama ya di dalam program beasiswa santri berprestasi ini. Oke, ada istilah-istilah terkait yang perlu untuk kemudian dipahami di sini ya, terkait sama pesantren, terus kemudian ada kitab kuning, terus kemudian ya ini nanti bisa dibaca ya secara lebih lanjut. Nanti saya akan share linknya di kolom deskripsi video ini. Oke, baik. Nah, tahapan-tahapannya ini ya, pendaftaran ini secara online ya. Terus kemudian juga untuk pendaftarannya ini di sini juga ada petunjuknya, terus ada kuotanya yang jelas ya. Dan sebagai informasi ini ada kebijakan ya terkait sama COVID-19, maka awalnya seleksinya secara komputer based test ya, tes yang dilakukan secara komputer, terus kemudian diganti mekanisme 2 tahap seleksi, yaitu menggunakan portofolio yang kemudian diunggah oleh pendaftar ya. Jadi sudah ada formnya, tinggal diisi ya. Portofolio itu intinya berisi tentang ya boleh dibilang kan awalnya seleksinya ada beragam. Nah, terus kemudian ya isinya tentang kompetensinya sederhana seperti itu portofolio ya. Jadi harus diunggah selama masa pendaftaran. Nah, pengumuman kelulusan seleksi tahap 1 akan diumumkan pada tanggal 3 Juni. Nah, ini waktunya untuk pendaftaran nih ya, ini sampai 15 Mei ya, berarti tinggal menghitung hari, boleh dibilang seperti itu. Tapi itu sebenarnya juga sudah istilahnya sudah ya karena COVID, terus kemudian ada penyesuaian waktu atau boleh dibilang diundur ya. Ya segera saja lah untuk bisa mendaftar menyiapkan berkasnya. Nah, seleksi kedua menggunakan tes wawancara. Lah ini yang kemudian penting juga ya. Karena wawancara itu secara online. Jadi pengumuman tanggal 3 Juni tes hasil dari tes pemberkasan ya atau administratif. Dan administratif sendiri terakhirnya adalah tanggal 15 Mei. Terus kemudian tanggal 16 sampai 17 Juni itu akan dilakukan tahapan berikutnya, yaitu wawancara secara online.
melalui email dengan jumlah peserta pada masing-masing perguruan tinggi yang dituju. Jadi ini penting banget untuk diperhatikan yang untuk join ya, karena barangkali selama ini kita juga sangat jarang ya, kecuali di dalam kondisi sekarang ini menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting. Jadi dipastikan untuk kompatibel, baik itu handphonenya ataupun mungkin menggunakan laptop ya. Terus kemudian cara penggunaannya seperti apa juga dipelajari dulu kalau perlu mencoba, sehingga nanti bisa bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai sebenarnya bagus potensinya, punya kesempatan, tapi karena kesalahan teknis di dalam penggunaan Zoom Cloud Meeting jadi keberuntungan nggak berpihak seperti itu ya. Nah, teknisnya jadwalnya sudah ada nanti ya, dan akan dihubungi oleh panitia. Terus kemudian sebagaimana kalau misalnya pakai Zoom ya, nanti akan diberikan linknya, terus kemudian juga ID-nya, terus kemudian juga password-nya, seperti itu ya. Dan itu bisa diakses sama peserta. Nah, tesnya ini meliputi, nah ini juga kompetensinya yang harus dipahami juga. Ini terkait sama wawasan kepesantrenan, terus tes membaca dan memahami kitab kuning, tes tahfidz 100 bait Nazam Alfiyah Ibnu Malik, tes tahfidz Al-Quran minimal 1 juz untuk pilihan Ma'had Ali, 10 juz untuk pilihan universitas di Maroko. Jadi ternyata ini juga kesempatannya bisa ke luar negeri juga ya, ke Maroko ya. Nah, pengumuman tuh 23 Juni kalau sesuai dengan yang ada di sini ya. Terus kemudian bagi pendaftar pada Universitas di Maroko dinyatakan lulus tahap 2 akan mengikuti matrikulasi bahasa dan persiapan perkuliahan selama 2 bulan, yaitu September Oktober di lokasi pondok pesantren yang akan diumumkan. Nah, ini ya. Ini juga ada catatan mencermati dan menyesuaikan perkembangan kondisi darurat COVID. Terus proses pendaftaran, pelaksanaan seleksi, matrikulasi, ya jadi semuanya gratis ya, proses-prosesnya itu ya. Tentu untuk transport ya sendiri, ya, karena memang mungkin buat ke tempat tesnya terutama, atau perjalanan wirawirinya, atau mungkin fotokopi yang internet, nah itu sendirilah ya. Nah, terus kemudian pendaftaran diminta waspada berhati-hati terhadap informasi hoak dan penipuan mengatasnamakan PBSB. Jadi dipastikan infonya harus valid ya. Oke, terus kemudian informasi selengkapnya, nah ini di website ini ya, nanti saya cantumkan deh. Kalau ingat-ingat ini kan lumayan ya. ditpdpontrenkemenak.go.id. Oke, nanti saya cantumkan lah ya. Oke, hal-hal yang belum diatur, jadi kalau misalnya ada informasi tambahan nih akan diinformasikan berikutnya seperti itu ya. Nah, pendaftarannya ini daftarkan pesantren, login dan aplikasi. Wah, daftarkan pesantren ya. Berarti ya ini harus ya komunikasi yang bagus lah sama pesantren ya. Karena ini istilahnya ya mau nggak mau kan pesantrennya yang kemudian memang harus mendaftarkan, dan juga santrinya nih harus berperan aktif seperti itu ya. Ini terkait informasi saja nih, penegasan tadi saya sampaikan ya berdasar informasi dari sini ya. Ini terkait sama adanya darurat COVID, pandemi COVID ini, terus kemudian nih ya, oleh karena itu perlu memperpanjang masa pendaftaran online hingga tanggal 15 Mei. Oke. Tata cara mendaftar serta timeline sesuai dengan pengumuman sebelumnya ya. Oke, seperti itu. Terus kemudian pilihan studinya ini Ma'had Ali As'adiyah Sengkang Tafsir dan Ilmu Tafsir, Ma'had Ali Hasim. Nah, ini untuk Ma'had ya. Pilihan studi PSBB 2020 hanya dikhususkan pada bidang keagamaan pada pilihan studi di Ma'had Ali dan Universitas di Maroko. Adapun pilihan studi dimaksud adalah berikut. Oke, ini ada berarti pengecualian tadi ya. Di awal tadi saya sampaikan perguruan-perguruan tinggi ada UGM, terus kemudian macam-macam. Nah, itu afirmasjak 2000
16 ya. Cuman untuk khusus di sini berarti disampaikan ya, pilihan terkait sama pilihan studinya. Untuk tahun pilihan studi PBSB, jadi program beasiswa santri berprestasi ini ya, tahun 2020 ini ternyata dikhususkan bidang keagamaan. Jadi sekali lagi dikhususkan bidang keagamaan ya. Studi di Ma'had Ali dan Universitas di Maroko. Nah ini Ma'had Ali As-Adiyah Sengkang Tafsir dan Ilmu Tafsir, Ma'had Ali Hasim Asyari Jombang Hadis dan Ilmu Hadis, Ma'had Ali Kebun Jambu Cirebon Fikih dan Usul Fikih, Ma'had Ali Salafiyah Safi'iyah Situ Bondo Fikih dan Usul Fikih, dan Universitas di Maroko ini Islamic Studies ya, Studies. Nah ini ya, ini yang perlu diperhatikan. Di sini juga ada info-info. Nah, kalau ini seperti info sebelumnya ya. Kalau ini pas settingnya masih setting apa ini? Ada ujian secara komputer base ya. Tapi ini bolehlah untuk dibaca-baca ya terkait. Benar nggak ya? Oke, pokoknya ini tadi penjelasan detailnya ya. Penjelasan detailnya terkait tes bahasa dan kepesantrenan, terus tes potensi. Nah ini ada pilihan ganda. Oh ini ya, jadi yang awalnya formatnya adalah soal istilahnya apa ya, seperti seleksi masuk perguruan tinggi yang menggunakan komputer, terus kemudian diubah menjadi portofolio dan wawancara, tapi materinya tetap ini ya, tes bahasa dan kepesantrenan. Ya terkait TPA ini mungkin dilihat dari observasi pas wawancara ya, tahfidz ini pengecekan, terus kemudian saat wawancara bisa seleksi khusus, ini juga membaca kitab kuning bisa pas wawancara, dan seterusnya ya. Oke. Ini jadwalnya pengumuman pendaftaran. Nah ini ya, sudah ada penyesuaian di sini. Kalau yang ini belum ya, ini informasi di awal, tapi tadi sudah disampaikan bahwa ada perpanjangan di sini ya terkait karena COVID-19 ini. Nah, itulah informasi yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya, terkhusus buat pengasuh pondok pesantren ataupun para santri ya. Jadi program beasiswa santri berprestasi ini luar biasa sekali. Oke, baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Sampai ketemu di video-video yang lain, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan untuk subscribe ya channel Psikologi Menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.